Rasukan dan keinginan berbuat berdua ini untuk membangun masyarakat Kabupaten Batanghari khususnya terhadap kebutuhan yang mendesak. Kadang-kala memang di dalam pemerintahan itu lamun proses perencanaan ke Bojoko. Nah, sehingga hasilnya tidak nampak. Itu yang kita rasakan secara bersama. Kadang-kala memang kata Bang Ruslan tadi banyak salah belanja, sehingga hasil juga tidak nampak, Bang Ruslan. Jadi itu juga lah etikat Pemburuang. Mudah-mudahan Pemburuang ini bisa menjalankan amanah dari masyarakat kita yang memanahkan kepada kita. Tentunya di dalam hal pembangunan itu memang banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki dan kita benahi secara bersama. Sampaikan baik itu tadi yang sampaikan di dalam tata pemerintahan, administrasi wilayah, desa, kelurahan itu belum valid. Banyak, padahal cuma kata tapal batas, cuman karena perebut dari atau kebunnya berbeda, dia tidak mau masuk ke wilayah sana. Sehingga kadang-kadang pola pemikiran kawan-kawan gitu, tapal batas itu berkelok-kelok, padahal kan tidak itu. Hak perdata tanah, hak perdata rumah, bangunan itu kan ada hilang secara itu. Cuman yang mengelola administrasi pemerintahnya, Bang. Begitu juga data kependudukan kita juga banyak yang belum mutasi, keluar masuk, lahir meninggal, kadang-kadang belum ke sudah pindah ke TP ya, Pak. Berarti lah bertambah kita penduduk rata gitu. Itu juga masih, apalagi kita menghitung stratanya. Ada orang miskin, kadang-kadang ya udah bisa diupdate lagi gitu. Masih, sehingga kita data kependudukan kita memang jauh, masih harus kita perbaiki. Sehingga validasi terhadap kependudukan ini untuk menghitung strata. Jadi ada yang miskin, baik itu hasil 1, hasil 2 maupun 3 dan 4. Ada yang rentan miskin. Nah, ini juga kadang-kadang membuat kebijakan itu tidak tepat sasaran. Itu Bang Ruslan sampaikan, itu yang kita rasakan. Begitu juga terhadap kebijakan pemerintah, kami menjalankan untuk kebijakan pemerintah untuk infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar masuk masalah air minum, jalan lingkungan, jalan poros segala macam jauh masih kurang. Maka di mana-mana orang berteriak itulah. Apalagi masalah listrik, apalagi masalah jaringan komunikasi. Itu masih banyak yang blind spot. Jadi kalau orang bercerita masalah zaman-zaman daring sekarang ini udah sekolah lewat internetnya lemot, makanya pindah tempat dulu. Jadi banyak di daerah untuk di Kabupaten Batanghari yang bisa dialiri fiber optik baru 62 desa kelurahan di kecamatan maupun kelurahan. Yang lainnya masih pakai satelit itu dengan gelombang radio maupun sistem relay. Untuk kamu yang di ujung tadi, daerah-daerah perbatasan seperti Bungku, Batu Sawah, itu sistem relay, sehingga lambat kita berkembang. Sehingga para investor juga mau masuk, kadang-kadang itu ditanya dulu. Kalau membuat jalan, kadang-kadang memang jalan itu memerlukan kos ataupun biaya yang besar. Semestinya pemerintah ikut campur tangan itu. Ini tidak dibiak-biak dari itu. Sehingga investor membuat jalannya malas dia. Karena pembebasan jalan itu lebih besar biayanya. Itu secara keseluruhan. Kemudian tadi nyinggung Bang Ruslan, kami dulu pernah cita-cita juga untuk membuat universitas di Batanghari ini. Ada beberapa sekolah tinggi itu mau kita gabungkan kepada jadi fakultas, prodinya harus ditambahkan aja Bang Ruslan. Tapi ini kan menyangkut yayasan. Yayasan ini kan harus di open. Kalau sekarang ini kan belum dapat kami laksanakan. Jadi kira gitu. Saya tidak berani nyampaikan itu dulu. Ya, sama-sama dengan Bang Ruslan. Kalau kami berdua mungkin dah sanggup dengan Bang Ruslan. Mungkin dorongan Bang Ruslan mungkin ini itu kan. Ayo, para akademisi, tahulah beliau ini. Sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi ilmu pertanian. Nah, Akbar kemarin tutup karena terakhir di wisuda cuma 4 orang. Tahun 2019. Nah itu juga PR, khususnya
mudah-mudahan dapat kita koordinasi nanti ke depan bagaimana sistemnya itu. Tapi mohon dukungan dari masyarakat karena ini kan tidak gampang. Nah begitu juga untuk pendirian prodi yang lain. Jam 6:10. Kemarin juga sudah mencoba ke Mendiknas. Dia minta koordinasikan dengan Kemendikti. Ada keinginan kemarin untuk membuat sekolah tinggi ilmu perkebunan dan segala macam, termasuk pengembangan pariwisata tadi. Kemudian yang menyangkut terhadap wisata, nah wisata ini kan baru mulai tumbuh beberapa spot seperti ada Sungai Bujang, kemudian ada Taman Seribu Payung, Bukit Rahayu, Sungai Bujang, kemudian Bukit Berbunga. Tapi itu kan belum betul-betul hidup. Kami kemarin ke Sungai Bujang dengan ada ke Taman Bukit Berbunga. Sarana prasarananya belum. Apalagi kita memperlihatkan tur atraksi. Tadi sampaikan dari Adi tadi bahwa kita merencanakan untuk menghadirkan orang datang ke Batanghari, Pak Nusran. Sehingga kita harapkan kalau orang datang tentunya perputaran duit ada di situ. Jadi di situ berkembanglah ekonomi kreatif. Nah itu harapan tadi yang sampaikan oleh Mas Joko tadi. Tapi infrastrukturnya belum. Nah, kemudian yang menyangkut tadi Mas Joko yang katanya air panas ini tanahnya pada masyarakat. Nah itu sih kerjasama, sistem kerjasamanya. Apakah nanti kerja Pak Badil kemarin pernah cerita masalah investor. Kalau memang bisa dikerjasamakan dengan BOT, kalau memang tanah pemerintah bisa kita laksanakan secara bersama. Mudah-mudahan ini dapat kita capai secara bersama. Saya rasa itu mungkin kegiatan. Bisa diberantas atau masuk bayar. Iya. Jadi tahu masalah mencari. Iya. Kabar-kabarnya yo. Cuman orang itu dah. Iyalah betul itu. Cuman yang nak ngadu, yang nak diadu itu orang itu dah kata yang berani. Berarti dia nyaman lah di situ. Nah, kalau nyaman di situ berarti kita pelihara lah kenyamanan dari itu. Kalau kita nak keluar harus belajar kita keluar. Nah itu harus berubah ya Pak Robin. Iya, kalau kita nyaman di situ macam itulah bentuknya. Saya sampaikan itu. Jangan salah kepada pemimpin. Itu ada. Saya sampaikan apa adanya, Bu. Ya. Itu kan pola sistemnya sudah baik, tapi pola kerjanya masih itu, mindsetnya masih itu, sehingga cara kerjanya juga masih itu itulah. Nah, kalau kita masih nyaman, ya silahkan, kan? Robin, kami ini cuma nyampaikan, ya. Nah, kira-kira gitu, itu Bu ya. Coba bayangkan kalau bayi nyetor 15 juta, gaji sebulan itu paling besar 1.250.000. Kali, ya kan? Hitung, duit kita udah. Nah, kira-kira gitu. Itu paling besar Bu. Ada yang nyetor tapi dapat TKS. Begitu ngangkat yang baru yang TKS hilang, duit hilang lah berarti. Nah, gitu. Nah itu yang kalau nak kita pelihara lah. Itu Bu. Ya, saya sampaikan pada sektor lain masih banyak yang harus kita perbaiki dan masih ada punya kesempatan dalam hal pendapatan masyarakat. Saya yang tiris juga ada yang sudah minjam di bank, ada juga sudah jual tanah kebun, kepingin bekerja. Itu yang mendapatkan. Mungkin bangga dengan baju kuning ini tadi kan. Gaji ada 400 Bu, yang salah Ibu. Saya bayangkan bolak-balik minyak baru cukup, akhirnya berjalan. Tapi kita bayar. Itu saya sampaikan tadi. Kalau itu juga dari pelaro, ada salah di kita, ada kan? Nah itu, ya Ibu ya. Kemudian untuk ibu-ibu, mungkin kami kemarin juga cerita dengan ibu-ibu bahwa nitip anak gitu, anak yang masih kecil maupun anak yang masih dalam usia sekolah,
anak usia dini maupun ibu-ibu yang hamil. Ini kan harus kita perbaiki untuk persiapan generasi kita. Paling tidak pengetahuan dan keterampilan terhadap ibu-ibu ini, masalah gizi untuk anak-anak yang balita khususnya, sistem pendidikan yang anak KB, kelompok belajar maupun PAUD ini harus dibimbingnya. Karena kita ingin anak kita cerdas, otaknya berkembang, kemudian otak kiri dan otak kanan juga berkembang, supaya dia lebih mampu berkompetitif ke depan. Banyak kawan kalau kita padik di dalam rumah berdewek, kita berpikir berdewek. Tapi kalau banyak kawan kita bertambah ilmu kita. Contohnya beliau, anak muda kan. Itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan ini bagi ibu-ibu juga nitip, karena ibu-ibu paling banyak untuk mendidik anak dia di rumah tangga. Nah kemarin ibu juga bercerita kepinginnya tempat ngadu ibu juga dibuat. Bukan sekedarnya kaget cerita berumpi, tidak, mencari solusi menambah pengetahuan ibu-ibu ini dalam hal membimbing keluarga. Itu pada ini. Di samping itu juga mungkin ada keterampilan bagi ibu-ibu. Kemarin kami cerita berdua ini ya, dalam visi misi kami itu kalau memang ada dia bisa menghasilkan industri rumah tangga yang bisa dikelola oleh ibu-ibu, nah mungkin itu kita perbaiki. Di zaman sekarang ini adalah namanya visi misi itu pengembangan UMKM, tapi bukan kualitas aset UMKM itu yang ada, jumlah UMKM-nya. Nah, ini bukan itu yang diharapkan masyarakat, tetapi berputarnya kelompok-kelompok ibu-ibu ini, habis baik itu pengrajin maupun pedagang kaki lima, omset gitu. Nah, yang kedua daya beli masyarakat, baru berapa indeks pembangunan manusia gitu. Itu yang disampaikan oleh ibu-ibu kemarin permintaan dia. Mudah-mudahan ini juga menjadi perbaikan kita bersama. Selain pendidikan agama, itu yang dapat kami sampaikan. Tambahan kemarin kami diskusi dengan ibu-ibu juga itu terhadap pertemuan ibu-ibu ini. Selain dari pembinaan agama, pembinaan terhadap sosial lingkungan itu juga harus kita kembangkan, dan itu keinginannya. Ada industri rumah tangga gitu cuma dari keripik ke keripik, apa nak kita jual, keripiknya dah ganti yang khas, packaging tempat bungkus itu dah ganti, kemudian expire juga ada kalau bahasa kesehatannya, komposisi makanannya dah ada. Itu nak kita pasarkan, yang belinya melalui online. Orang datang batang hari kurang tadi atau Mas Joko tadi. Mudah-mudahan yang ini menjadi catatan kita bersama dan sudah masukkan di visi kami itu, sehingga tadi ke depannya ada kegiatan ibu-ibu untuk menambah pendapatan sampingan dari bapak-bapak yang ada menjadi kepala keluarga. Saudara itu dapat kami sampaikan, Nurul, Ruslan, kawan-kawan yang di luar, minta maaf kalau udah sampai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak. Marilah sama-sama kita ingin adakan perubahan. Kita ingin mengadakan perubahan di daerah Kabupaten Batanghari kita tinggal ini. Kebetulan memang beliau ini putra daerah Batanghari. SPK dulu ada, tidak ada, upper dijadakan. Jadi kata saya mau jadi apa Batanghari? Pendidikan malah dikurangin. Saya mengharapkan memang benar-benar Batanghari ini ada perubahan dan berubah. Jadi kalau dalam hati saya berdoa, ya Allah, ya Allah, jadikanlah Bapak Padi jadi pemimpin Batanghari.